Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Puji dan syukur kita persembahkan pagi ini oleh karena kasih karunia Tuhan yang ada pada kita. Kita bangun, kita segar oleh karena kasih-Nya. Dan patutlah kita menaikkan puji syukur, dan kita juga akan mendengarkan firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang dipuji dan dimuliakan baik di bumi maupun di sorga, kami bersyukur atas rahmat Tuhan pagi ini. Dan kami akan mendengar firman-Mu, dan kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu pagi ini. Berkenan ya Tuhan, dan ampuni kami. Ya Roh Kudus bekerja di hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kita akan dengar Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 59. Firman Tuhan kepada kita semua. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah kamu harapkan? Api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus pula kepada orang banyak. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di atas sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin, saudara-saudara. Tema kita berbahagia, atau dengan singkat bahagia karena memilih Kristus. Bahagia karena memilih Kristus. Tema ini dilihat dari sudut pandang manusia. Bahagia karena memilih Kristus. Yang sesungguhnya kalau kita lihat tema ini,
tidak berfokus kepada Kristus. Yang seharusnya kita berfokus kepada Kristus. Apa kata Kristus? Bukan kamu memilih aku, tapi aku memilih kamu. Demikian juga Rasul Paulus katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Itu di dalam Kolose pasal 2 ayat 6. Yohanes 15 ayat 15. Jadi soal memilih itu Kristus yang memilih kita, bukan kita yang memilih Kristus. Jadi kita menerima Kristus atas pilihan Allah kepada kita. Nah, oleh karena ini pelurusan tema ini, jadi berbahagia karena menerima Kristus. Bahagia karena menerima Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahagia karena memilih Kristus atau menerima Kristus, yang jelasnya adalah bahagia karena menerima Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kata menerima, maka kita harus mempunyai kesadaran yang sungguh dalam hal ini. Karena tema ini lebih cenderung mengatakan bahwa kita telah menerima Kristus, bukan memilih Kristus. Kalau memilih Kristus berarti ada peran kita manusia. Tapi kalau Allah yang memilih kita, maka tidak ada peran manusia di dalamnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, lebih tepat bahagia karena menerima Kristus. Nah, perikop ini melihat dalam bacaan kita adalah kita semua adalah orang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mau kita kedapatan setia melakukan tugas kita saat Kristus datang kembali. Dan ini yang penting. Konsekuensi menerima Kristus adalah melakukan kehendak Allah sampai Kristus datang kembali. Namun jika kita tidak lagi menanti kedatangannya, mengasihinya dan merindukannya, serta mengharapkannya datang segera, hati kita menjadi dingin dan kita menjadi orang duniawi. Tuhan akan berperkara dengan hamba atau orang-orang percaya yang sembrono ketika Dia datang kembali. Maka lebih baik kita berjaga-jaga, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, saudara kekasih Tuhan, bahwa kita menerima Kristus, kita bahagia karena menerima Kristus, bukan memilih, tapi menerima Kristus. Karena yang memilih kita adalah Kristus, dan kita menerima pilihan Allah atas diri kita. Oleh karena itu, ketika kita menerima Kristus, kita percaya kita akan setia melakukan kehendak-Nya. Melakukan apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Memberitakan kabar baik bagi orang lain dalam kehidupan kita. Sebab apa yang jika kita tidak setia, maka itu akan membawa kehancuran bagi kita. Ketika Yesus datang kita didapati tidak setia, maka hal itu menjadi hukuman bagi kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, ketika kita memilih Kristus atau menerima Kristus, yang dimaksud menerima Kristus, maka kita bersedia menanggung segala perkara di dalam Kristus. Sebab orang tidak menyukai kita untuk menerima Kristus. Karena Kristus, di dalam Kristus atau mengikut Kristus dengan setia, sekalipun kita harus dihujat, dibenci, dihina, dikucilkan, dijauhi oleh keluarga, teman, dan orang yang kita kasihi. Itu di dalam nas kita tadi ada dua pertentangan antara ayah dan anak, karena di dalam rumah tangga itu ada kepercayaan dalam Kristus, maka pertentangan terjadi di dalam hidup. Nah, oleh sebab itu kita harus
benar-benar sungguh-sungguh meyakini bahwa di dalam Kristus kita bahagia, dan sekalipun kita susah, dibenci, dicaci, dihujat, dihina, atau dikecilkan, dijauhi oleh keluarga, karena kita menerima Kristus, maka ini penting bagi kita. Kita berbahagia bukan hanya di dunia, tapi bahagia di hidup yang kekal di dalam Kristus. Karena dikatakan dalam Kristus, ingat, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Ini berarti kita telah menerima Kristus, maka kita bahagia tanpa ragu, tanpa takut menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan ada di pihak orang yang selalu percaya kepadanya, orang yang setia kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, tema ini saya mau luruskan, bahagia karena menerima Kristus. Menerima Kristus berarti menerima segala konsekuensi yang ada mengikut Yesus. Mengikut Yesus, memikul salibnya, dan menanggung segala apa yang dialami oleh Kristus. Menerima Kristus berarti kita tahu, kita sadar bahwa apa yang terjadi terhadap Kristus, di situ juga akan terjadi bagi kita yang percaya kepada Kristus. Nah, oleh sebab itu, kalau Kristus bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan. Kalau Kristus sudah naik ke surga, ada di surga, maka kita juga bagian dari tahta kerajaannya. Dan itulah yang bahagia ketika kita menerima Kristus. Dan ini yang penting bagi kita untuk memahaminya, bahwa menerima Kristus, maka kita sadar akan tanggung jawab kita. Mengikut Kristus, maka mengikut dengan setia, karena kita sudah menerimanya dengan pertolongan Allah, dan oleh kehendak Allah kita berada di dalam Kristus. Saat ini dan selama-lamanya tetap kita pertahankan iman kita kepadanya. Disitulah kunci kebahagiaan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memilih kami, dan kami telah menerima Engkau menjadi juru selamat. Tolong kami untuk tetap setia dan berjaga-jaga dalam hidup ini, hari ini dan seterusnya. Karena ada pertentangan di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Ampuni kami agar hidup kami hari ini sungguh bahagia karena menerima Kristus. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Immanuel, Tuhan beserta kita selalu.